Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur sekarang ini semakin masif dan sangat mengkhawatirkan. Sehingga menjadi pertanyaan, yang salah siapa? Apakah orang tua, pendidikan, atau sistem hukumnya yang terlalu lemah? Apakah benar sistem hukum kita sekarang itu yang lebih menonjolkan rehabilitasi anak? Emang kita punya lembaga rehabilitasi yang bisa dipercaya? Orang penjara anak aja begitu hasilnya morat-marit. Apakah memang undang-undang sistem peradilan anak harus dirubah? Yaitu lebih memberatkan ke arah penghukuman. Inilah Hot Room, dilema hukuman anak. Kasus-kasus pidana yang melibatkan pelaku anak sudah sangat mengkhawatirkan dan tidak bisa lagi dianggap sebagai kenakalan biasa. Namun, masih banyak pelaku anak yang mendapatkan sanksi ringan, bahkan hanya dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Lagi dan lagi, alasannya satu, hanya karena tertahan oleh usia. Padahal banyak kejahatan yang mereka lakukan tidak main-main. Mereka bisa melakukan kejahatan yang selayaknya dilakukan oleh orang dewasa. Apakah kita harus selalu memaklumi kejahatan pelaku anak hanya karena menganggap mereka belum dewasa dan belum memahami konsekuensi atas perbuatan mereka? Apakah ini bukti bahwa undang-undang sistem peradilan pidana anak belum dapat memberikan penindakan tegas kepada pelaku anak dan memberikan keadilan untuk para korban? Dan fenomena apakah yang terjadi sekarang ini pada kehidupan, kepribadian, dan lingkungan anak? Aduh, kamu tahu rahasia kenapa diskusi Hotman ini selalu talk chair? Ya rahasianya di sini nih. White coffee, kopi kesayangan Hotman Paris. Kopinya benar-benar bikin saraf kita segar. Oke, kita lihat dulu VT berikut ini. Bapak Majelis Hakim, tolong keadilan untuk anak saya, putra sematawayang saya, Dovawasi Baluya yang meninggal dianiaya. Pelakunya adalah MH, sampai sekarang tidak ditahan, dan provokatornya 2 orang juga belum diadili, belum ditahan, sampai sekarang belum ditetapkan jadi tersangka. Mohon Pak Majelis Hakim keadilan untuk anak sematawayang saya. Nama pengadilan mana ini, Bu? Polres Sragen ya. Anak ibu seorang santri umur 15 dianiaya oleh sama santri ya? Iya, kakak kelasnya 2 SMA. Yang menganiaya ini sudah umur 17 tahun. Ya. Sudah tersangka. Iya, sudah tersangka. Tapi sejak dari tersangka tidak pernah ditahan. Tidak tertahan, cuma wajib lapor katanya setiap hari Senin. Dalam perkara di Jakarta terkait penganiayaan David, Iya, saya. salah seorang pelakunya wanita bernama AG ditahan. Iya, itu padahal umurnya juga masih 15 tahun sudah di penjara. Terus Jadi ibu berbicara kenapa ada diskriminasi. Iya. Oke, itu adalah video dan suara indah itu adalah suara saya di belakang. Ceritanya ada seorang ibu dari Sragen, Jawa Tengah, mengadukan karena tangis dia di kotanya tidak ada yang peduli. Anaknya umur 15 tahun dianiaya oleh seniornya umur 17 tahun dan ada 2 provokatornya mirip dengan kasus AG. Pelaku tersebut yang umur 17 tahun tidak pernah ditahan dengan alasan masih di bawah umur. Itulah backgroundnya dan sekarang kita mau nanya kepada Pak Nahar dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu benar nggak bahwa seorang anak yang sudah melakukan tindak pidana umur 17 tahun memang tidak boleh masuk penjara? Siapa yang melakukan tindak pidana, dia harus diproses. Terlepas dia usianya masih di bawah umur atau sudah dewasa. Untuk ditahan syaratnya apa?
soal ditahan atau tidak dalam undang-undang yang ada, dalam regulasi yang ada, tentu dimungkinkan sepanjang dia memenuhi syarat. Salah satunya adalah telah berusia 14 tahun, AG sudah 15 tahun, apalagi ini 17 tahun. Ya. Kan batasannya kan di Undang-Undang Sistem Peradilan Anak itu kan 7 tahun kan? Ya. Nah, pertanyaannya tolong dari Bapak Kementerian, apakah kasus di Sragen ini aparatnya dari mulai tingkat penyidikan kejaksaan itu sudah salah menerapkan undang-undang? Itu salah atau tidak oleh tindakan aparat itu? Kalau lihat undang-undangnya harus melihat itu bahwa itu tidak sesuai. Tidak sesuai. Harusnya ditahan gitu. Itu tergantung nanti ada alasan misalnya dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya tadi dengan mengacu pada aturan itu. Lalu kemudian kita tidak mesti tahu sendiri apa alasan misalnya tidak ditahan. Bisa Ya, saja kan alasannya hanya karena di bawah umur. Satu. Oke, berarti menurut Bapak 17 tahun untuk pelaku tindak pidana yang ancaman hukumnya di atas 7 tahun memenuhi syarat untuk ditahan. memenuhi syarat. Memenuhi syarat untuk ditahan. Oke, sekarang ini tingkat kejahatan anak makin masif. Apa yang terjadi? Iya, kalau kami melihat ketika ada kejadian, lalu kemudian di antara pelaku itu ada usia anak, tentu kami menerima laporan bahwa dari kementerian lembaga itu setiap tahun melaporkan. Dan Meningkat nggak sekarang ini? angkanya meningkat. Meningkat. Angkanya meningkat, cenderung stabil, artinya dari tahun ke tahun stabil. Jadi sekitar misalnya anak sebagai pelaku itu sekitar 5 ribuan, data dari kepolisian. Lalu kemudian anak sebagai korban 4.900-an. Kalau anak sebagai pelaku, paling banyak kejahatan apa? Pemerkosaan, penganiayaan, atau apa? Kalau dari data sistem informasi online yang kami miliki, maka angka yang paling besar adalah kejahatan seksual. Kejahatan seksual. Itu berapa persen itu dari seluruh kejahatan anak? Dari total kasus yang masuk sebanyak 16.000 misalnya, Ya. angka kekerasan seksual kasusnya itu sebanyak 6 ribuan. Artinya dari data dari kementerian, tingkat kejahatan itu anak sebagai pelaku pemerkosa. Jenisnya macam-macam. Ya. Ada yang melakukan persetubuhan, ada yang pencabulan, dan kejahatan-kejahatan seksual lainnya. Tapi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tentu kami fokus di dua tindak pidana, yaitu persetubuhan dan pencabulan. Terima kasih kepada Pak Aris Merdeka Sirait. Tadi contoh kasus di Sragen yang ini masih baru terjadi nih, baru sidang pertama. Pelakunya umur 17 tahun. Korbannya sudah meninggal. Tapi tidak ditahan hanya karena alasan di bawah umur. Itu salah atau tidak tindakan aparat? Tegas salah. Salah. Karena apa? SPPA menyebutkan yang tidak boleh ditahan adalah usia 14 tahun ke bawah. Ya. Tetapi kan definisi anak kan keseluruhannya kan di bawah 18 tahun. Ya. Jadi kalau ada 16 tahun, kemudian 17 tahun, itu bisa dibenarkan untuk ditahan. Tetapi juga bisa untuk tidak ditahan karena alasan-alasan tertentu. Misalnya apa? Misalnya dia melakukan tindak pidana ringan. Kalau dalam contoh di Sragen itu menganiaya dan akhirnya meninggal korbannya. Itu bisa ditahan. Bisa ditahan. Jadi karena tindak alasan pidananya, kejahatannya sudah sangat luar biasa dan tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Ya. Yang terjadi contoh di Deli Serdang. Ya. Ketika dia umurnya 17 tahun hampir sama, Ya. dia melakukan perkosaan, pembunuhan dan membuang mayatnya. Ya. Dan itu pada saat kita laporkan dan sebagainya, polisi menahan anak yang 17 tahun itu. Ya. Cuma batasan usia anak itu menentukan hukumannya tidak Ya. lebih dari hukuman 10 tahun. Itu saja. Jadi apa perlindungan khusus. tanggapan dari Komnas Perlindungan Anak atas tangis ibu di Sragen itu? Saya kira harus dipollow up bahwa pelaku itu adalah tindakan hukum yang salah. Jadi ya. itu tidak sesuai undang-undang. Tidak sesuai. Tindakan penyidik, kejaksaan maupun hakim yang belum menahan itu anak. Betul, Bang Hotman. Karena itu undang-undang SPPA ada klasifikasi yang 12 tahun ke bawah melakukan tindak pidana, Ya. itu tidak diselesaikan lewat pengadilan, lewat diversi dan sebagainya. Hanya dikenakan tindakan atau dikembalikan kepada orang tua Nah, ini kan atau kepada negara. Ancaman hukumnya di atas 7 tahun sudah. Nah, justru itu. Harusnya ditahan. Harus ditahan karena tingkat usia ya. Apa benar bahwa tingkat kejahatan sekarang ini oleh anak sudah sangat mengkhawatirkan? Apa penyebabnya? Sangat ya. Ya. Tentunya pola asuh yang salah, Ya. kemudian juga teknologi yang begitu Ya. menghantui, mengancam kehidupan anak-anak. Bisa nonton film porno. Macam-macam dan Ya. sebagainya.
Jadi artinya apa? Situasi sekarang 5 tahun terakhir ini tingkat kejahatan terhadap anak sudah sangat luar biasa. Seperti apa yang terjadi kasus-kasus seperti di Deli Serdang, ada penjualan organ tubuh melewat tawaran dari dari media sosial. Bagaimana mereka melakukan mutilasi dan sebagainya. Ini kan bukan kenakalan, ini adalah kejahatan. Apakah Bapak setuju undang-undang sistem peradilan anak yang masih memfokuskan ke arah rehabilitasi dan dikembalikan ke orang tua? Undang-undangnya sudah waktunya dirubah. Sangat. Harus dirubah secepatnya. Harus, karena ada perkembangan situasi hukum dan perilaku kejahatan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Itu sangat saya tegaskan. Ya, tentunya nanti kita akan diskusikan tidak ada tanggung renteng terhadap tindak pidana. Itu penting sekali. Jangan perang dulu sama Pak. Bukan perang. Saya hanya mau mengingatkan karena kemarin Hot Room itu menyatakan itu. Iya, dia yang ngomong itu, ahli hukum pidana anak. Justru itu makan kita minta ketegasan. Baru segmen pertama sudah langsung Pak Aris menantang ahli hukum pidana untuk berdebat. Setelah yang berikut ini kita akan lihat tantangannya itu, oke? Ketemu lagi di Hot Room. Ketemu lagi di Hot Room. Bapak Ahmad Sopyan, ahli hukum pidana anak. Ada dua hal yang Bapak ditantang berdebat. Pertama tadi, di minggu lalu Anda mengatakan bahwa tanggung jawab pidana anak harusnya tanggung renteng dengan orang tua. Orang tuanya pun bisa dipidana. Yang kedua juga saya ingat, Bapak termasuk yang tidak setuju si AG itu divonis 3 tahun 6 bulan. Bapak lebih memfokuskan ke arah rehabilitasi anak. Silakan jawab tantangan dari Pak Aris yang mengatakan pendapat Bapak itu salah total. Ya gini, kita harus baca pasal 1 angka 3 Undang-Undang 11 tahun 2012. Yaitu? Yang menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum itu adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Yang sekurang-kurangnya telah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun. Artinya apa? Yang hanya bisa mengikuti sistem peradilan pidana anak adalah ketika usianya 12 tahun. Ketika usianya di bawah 12 tahun, dia tidak bisa mengikuti. Kalau 15 tahun atau 17? Bisa, sepenting di bawah jadi 18 bisa tahun. Diponis? Bisa? Bisa dong. Kenapa apalagi lalu Bapak mengatakan? Jadi gini, Undang-Undang SPPA itu mengenal 3 klaster pertanggungjawaban pidana. Di bawah 12, 12, 14, 14 di bawah 18. Di bawah 12 itu anak imunitas. Imunitas apa? Punya kekebalan. Meskipun pidananya lebih dari 7 tahun, tidak bisa diproses. Kalau di atas 14 bisa? Bisa. Berarti Anda berpendapat penerapan penyidik sama kejaksaan di Sragen itu salah? Kalau begini, kita harus mengacu pada pasal 32 sampai dengan 35 untuk syarat-syarat penahanan. Jadi penahanan itu pertama jangka waktunya. Cuma 7 hari. Dan bisa diperpanjang 8 hari. Total 15 hari sudah harus dilimpahkan ke kejaksaan. Biasanya penyidik terbirit-birit mengejakan yang 7 hari tambah 8 hari tadi. Untuk AG aja itu udah terbirit-birit, apalagi kasus yang lemah alat buktinya atau kurang alat buktinya. Sehingga penyidik tidak melakukan penahanan demi apa? Demi sempurnanya penyidikan. Kalau sampai sidang tidak ditahan gimana itu? Punya hak untuk tidak ditahan sepanjang nanti putusannya. Jadi memang di dalam punya hak untuk tidak ditahan, ibu si korban udah nangis-nangis, anaknya sudah mati. Kalau korban menurut saya, sedangkan pelakunya masih enak makan bakso di luar menonton film. Kalau menurut saya pasti ada pertimbangan ya, ada pertimbangan. Pertama, bisa jadi alat buktinya masih belum sempurna. Untuk bisa menyatakan seseorang bisa ditahan, melakukan dugaan tindak pidana, minimum 2 alat bukti supaya nanti di pengadilan tidak lepas atau tidak bebas. Kalau sudah diakui semuanya, harusnya ditahan. Oke, ada alasan lain. Penahanan seseorang jika tidak ada jaminan dari orang tua atau walinya. Itu pasal 32. Jadi kalau dijamin bisa tahanan luar? Bisa tidak ditahan. Oke, itu nanti dijawab lagi. Terus yang kedua mengenai bahwa anak salah, orang tua yang dipenjara. Pak Aris mengatakan itu salah. Enggak, gini, itu kan penjelasan saya belum tuntas. Yang di bawah 12 tahun. Di bawah 12 tahun di banyak negara mengenal apa yang disebut dengan vicarious liability. Tanggung jawab pengganti. Jadi anak yang melakukan kejahatan di bawah 12 tahun. Jadi Anda mengatakan di Indonesia mau diterapkan itu harusnya ditempel vicarious liability terhadap anak yang belum berusia 12 tahun. Supaya orang tua bisa bertanggung jawab atas perbuatan anaknya. Yaitu orang tuanya di penjara. Orang tuanya diminta pertanggungjawaban pidananya. Bentuknya macam-macam. Kalau orang tua, ada pidana penjara, pidana denda, restitusi,
atau rehabilitasi. Tetap Anda berpendapat itu? Iya. Gimana Pak Haris? Oh, saya kira keliru ya, karena Keliru. kalau itu terjadi tanggung renteng, Ya. maka anak-anak yang melakukan kejahatan akan semakin meningkat karena di dalam pikirannya ketika dia membunuh, dia melakukan kejahatan bentuk lain, itu dia tidak takut karena ditanggung oleh orang tuanya. Itu yang di bawah kalau 12 orang tuanya tahun. Yang 1, di bawah 2, 12 kalau ada tahun. anaknya 1 dan 2, bagaimana dia menanggung itu? Saya kira di hukum Indonesia tidak dikenal dengan tanggung renteng. Dan Kalau bukan itu tanggung terjadi, renteng itu maka sebetulnya. runyamlah negara hukum ini. Bukan Bung tanggung Sofyan, renteng. saya mengatakan, kasih tunjuk kepada saya, literatur ada di luar negeri yang menyatakan demikian. Saya juga belajar sama seperti Anda. Artinya apa? Saya mau mengatakan tidak ada tanggung renteng. Kalau itu terjadi, Bukan tanggung renteng penegakan ya. hukum. Bukan Gimana? tanggung renteng, itu vicarious liability. Anak yang berusia di bawah 12 tahun melakukan kejahatan yang luar biasa, itu tidak ada pertanggungjawaban pidana apapun pada anak tersebut. Jadi, harusnya solusinya tanggung apa? jawab diserahkan kepada orang tua yang di bawah 12 tahun ya. Jadi solusinya apa? Di dalam undang-undang SPPA dimasukkan tanggung jawab pengganti untuk anak-anak yang di bawah 12 tahun. Ketika Undang-undangnya melakukan dirubah, Undang-undangnya orang tuanya dirubah. diminta pertanggungjawaban. Iya, benar. Pidana atau apa? Apa? Maksudnya pertanggungjawab bapaknya di penjara. Pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana. Kalau itu kejahatan misalnya gini yang, contoh sederhana. Ada seorang anak usia 10 tahun, ya, melakukan penganiayaan terhadap anak lainnya yang Ya. usianya 14 tahun. Anak tersebut meninggal dan dimutilasi. Apa yang terjadi? Anak yang usia 10 tahun tadi itu hanya bisa ada 3 pilihan. Dikembalikan ke orang tua, Ya, atau mengikuti pendidikan, Betul. pelatihan yang dikembangkan oleh LPKS. Hanya itu pilihannya. Ya, Lalu sebagai korban, gantinya? korban yang usia 14 tahun tadi menganggap itu tidak adil. Jadi saran Bapak, Orang tua yang diminta pertanggungjawaban tuh pidana. orang tua katanya. Oke lah. Iya. Pak Indra, apa komentar Bapak? Undang-undang sekarang ini harus dirubah nggak agar anak 12 tahun ke bawah tidak bisa dipidana walaupun sudah merkosa seperti di Priok. Solusinya gimana? Kalau saya agak berbeda pandangannya. Saya tipe orang, ya karena dari pendidikan ya, Ya. nggak setuju yang pendekatannya pendekatan hukum. Maunya apa? Ini disebut dengan pendekatan behaviorisme. Kita lebih cocok ke konstruktivisme. Ya, apa itu? Konstruktivisme itu bagaimana mengedukasi Caranya mereka. gimana? Kita harus membenahi sistem pendidikan nasional Itu kita. masih 50 tahun lagi Pak, masih terlalu lama. Nggak, justru kita harus memulai. Kapan kita memulainya? Kalau Sekarang ini kita- apa solusi tercepat? Solusi tercepat, kita runtuhkan sistem persekolahan nasional kita. Kita nggak punya sistem pendidikan nasional. Kita punya sistem persekolahan nasional. Maunya apa itu? Sistem pendidikan nasional itu ada 3 sentra. Ya. 1, rumah sebagai sentra Ya. pendidikan. Rumahnya sibuk, bapaknya lagi sibuk terus ngegocek di luar. Justru itu yang kita Jadi? harus tumbuhkan. Negara harus turun untuk bagaimana mengedukasi orang tua, Pak, bagaimana cara... sebentar dulu. Ya. Terlalu idealis bicara negara harus turun sekarang ini. Saya mau tanya dulu, lembaga rehab di Indonesia ini katanya kan harus dikembalikan ke orang tua, dimasukkan ke lembaga rehab. Ada nggak lembaga rehab yang bonafit? Bukannya uangnya juga sebagian besar dikorupsi? Justru itu yang kita harus punya pemimpin, pemerintah yang punya betul-betul keinginan. Tapi kan itu masih lama. Yang sekarang ini urgen apa? Yang segera Itu. undang-undangnya rubah? Enggak. Nggak bisa pendekatannya itu pendekatan hukum. Jadi? Pendekatannya harus pendekatan budaya, pendekatan pendidikan. Harus ini memang Kalau memang karena long term. kemiskinan kenapa? Kemiskinan itu juga berhubungan karena rendahnya mutu pendidikan kita. Itu ada kajiannya semua bagaimana kita itu pendidikannya mutunya kan rendah sekali. Ya. Kita sangat rendah, bahkan level membaca kita itu di level functionally illiterate. Oke, tadi Bapak mengatakan negara harus hadir. Ya. Bapak setuju nggak untuk hal seperti itu? Boleh dikatakan hampir nggak ada. Betul, Nggak karena ada negara hadir rehabilitasi mah. Aduh, nggak ada dalam realita. justru itu makanya kita masyarakat ini yang harus mendorong karena Ya. tugas pemerintah itu mencerdaskan kehidupan bangsa loh. Itu Itu jangka tuh. panjang, Pak. Sekarang lagi sibuk pemilu. Oke, Ibu Devi, Anda setuju nggak bahwa sekarang ini kalau Bapak mengatakan jangka panjang, pendidikan lah ini terlalu panjang. Ya, pendekatan apa yang harus dilakukan? Ini sudah sangat masif, ini pemerkosaan, di mana-mana pemerkosaan sekarang ini. Ya, pertama kita perlu sadar bahwa Indonesia nggak sendirian. Ya. Data WHO menunjukkan bahwa setiap tahun ada 200.000 pembunuhan yang dilakukan oleh anak muda seluruh dunia. Jadi ini penyakit kesehatan masyarakat global. Kesadaran yang paling penting adalah sebenarnya
terlepas dari tadi debat hukumnya, saya serahkan kepada para ahli hukum. Pertama kita harus tahu dulu sebabnya kenapa sih. Kalau kita hanya ada di ujung kemudian berfokus pada upaya penindakan, nggak akan selesai. Sebabnya apa? Sebabnya paling sederhana adalah keluarga. Keluarga tentu saja faktornya macam-macam. Tapi satu, ketika orang menikah, dia sadar nggak anak itu bukan barang, bukan objek. Jadi Anda harus serius ketika menikah, Anda merawat anak Anda. Sehingga filosofi ini yang kemudian melatar belakangi bahwa sebelum 12 tahun ya memang Anda yang harus bertanggung jawab. Sederhana. Jadi Anda setuju kalau dia di bawah 12 tahun, orang tua yang harus mengambil masalah atau di penjara atau bayar denda dan sebagainya itu lain hal. Wah ini Pak 2 lawan 1. Tapi artinya tidak, maksud saya tanggung renteng pidananya. Kalau pengasuhan di bawah 12 tahun saya setuju. Ya karena dia belum bagaimana pengasuhan orang tuanya pun juga nggak punya duit. Ketika lembaga rehab juga nggak ada yang beres di Indonesia ini. Begini, ketika orang tua sudah tahu ada hukum itu, dia pasti akan bersiap-siap. Nah sekarang orang tua menurut saya sangat jahat orang-orang dewasa hari ini di Indonesia karena ketika kejadian apapun anak dianggap monster, anak dianggap penjahat. Padahal jelas usia sampai 20 tahun saja, ini bukan kata saya, kata Stanford dan sebagainya, anak itu belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah ini ketika orang tua bahkan sekarang di rumah, salah satu kuncinya adalah ini, gawai. Sekarang begini, bagaimana mungkin anak bisa memperkosa anak umur 6 tahun memperkosa bayi kalau tidak dapat inspirasi dari sini. Dan itu sudah banyak kejadiannya. Tahun 2020 ada perempuan kemudian juga membunuh anak kecil karena dia bilang dia nonton Chucky. Dia terinspirasi oleh film. Yang membiarkan ini ada di pelukan anak-anak kita adalah orang-orang dewasa. Jadi menurut ibu sekarang ini kan anak 12 tahun ke bawah, anak orang lain sudah diperkosa. Gitu aja, kembalikan ke orang tua aja begitu. Orang tuanya yang harus dihukum, Pak Hotman. Sekarang ini belum ada. Ya itu yang harus kita perjuangkan. Kalau tadi yang beliau sampaikan, ayo kita rubah undang-undang, ayo. Gimana ini harus kita perbaiki. Jadi katanya dihukum. Saya kira saya tepat. Jadi ada klasifikasi usia itu tadi seperti yang terjadi di Koja misalnya di bawah 12 tahun dan sebagainya. Bukan tanggung renteng pidananya, karena ada tanggung pidana sosial. Kalau orang tuanya pun gelandangan gimana? Orang miskin. Lepas dari itulah. Artinya saya mau mengatakan letter leg tidak boleh tanggung renteng pidananya, tetapi hukuman sosialnya boleh. Karena dia harus bertanggung jawab. Ya artinya bahwa anak itu harus dikembalikan kepada negara dan sebagainya. Negara nggak, udah deh, kita jangan bicara negara deh. Ya itu formal. Di mana ada lembaga rehab? Penjara anak aja di mana di Tangerang sana itu apa formalnya. Itu formalnya. Bukannya itu malah yang harus kita dorong untuk negara betul-betul menjalankan tugas konstitusinya. Itu yang paling penting menurut saya dibanding menyalahkan orang tua, menyalahkan anak. Tapi negaranya kita biarkan tidak melaksanakan tugas konstitusinya. Yang mendesak apa? Karena di undang-undang kita mengatakan orang sudah memerkosa gara-gara 12 tahun ke bawah, kembali ke orang tuanya. Coba, udah memerkosa loh. Apa yang mendesak harus dilakukan? Kita akan bahas setelah istirahat yang berikut ini. Lagi-lagi diskusi penghangat, kopi kesayangan Hotman harus selalu ada. Aduh, white coffee, kopi terbaik. Bapak Kementerian, Pak Nahar dari Kementerian Pelindungan Perempuan dan Anak. Selalu dikatakan negara akan hadir. Kalian sudah hadir belum? Iya. Lembaga rehab ada nggak? Ada dong. Di mana? Ada. Jadi gini. Atau cuma dicuekin aja, wah ada lembaga rehab, anggarannya segini tapi sebagian dikorupsi, gimana? Enggak. Jadi gini, dalam sistem peradilan pidana anak tentu ada kelengkapan. LPKA itu ada 33, dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Lalu kemudian LPKA yang kalau yang rehab? Yang rehab itu ada di LPKS, ada 98, ya sekitar 100-an lah. Itu diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. Tetapi bukan hanya oleh negara. Jadi LPKS sendiri sebagai lembaga rehabilitasi itu ada 3. Ada 3 jenis. Satu oleh yang disupport oleh APBN, lalu kemudian yang kedua disupport oleh APBD, itu punya pemerintah daerah, dan ada yang disupport oleh masyarakat. Masyarakat sendiri bisa berpartisipasi untuk melakukan rehabilitasi. Tapi penjara anak aja yang anggarannya sangat besar, tidak menghasilkan anak yang lebih bagus. Apalagi lembaga rehab.
Ada contoh Bang, ada contoh misalnya ada lembaga-lembaga milik masyarakat. Dia dananya sangat sedikit tapi komitmennya tinggi. Dia bisa membuktikan bahwa ketika anak masuk ke sana lalu kemudian dia bisa kembali lagi sebagai anak di usianya. Itu kan lembaga sukarela. Kita bicara yang wajib oleh negara apa? Yang wajib oleh negara maka baik di LPKA maupun di LPKS itu ada tahapan. Tahapan yang ujungnya itu ada proses di mana reintegrasi. Dia mengembalikan ke keluarga, kembali ke masyarakat, dan di masyarakat itu maka ini Bang, catatan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat ada 15 item yang perlu didiskusikan untuk perbaikan undang-undang sistem peradilan. Yaitu apa? Salah satunya adalah peran masyarakat. Lalu kemudian melengkapi tadi lembaga-lembaga yang masih kurang. Karena misalnya begini, LPKS itu tidak merata di seluruh kabupaten kota. Lalu kemudian ketika ada pun, nah ini kembali lagi soal bagaimana menyediakan SDM-nya, lalu kemudian Bapak setuju nggak hukumannya sebaiknya diperberat? Artinya umur 12 tahun pun bisa masuk penjara. Contoh sekarang ini kan menurut undang-undang sesudah menjalani 50% bebas bersyarat. Kayak si AG dia kan 3,5 tahun. Kalau menurut undang-undang ini nanti dia 1 tahun 8 bulan sudah bebas. Belum lagi remisi keagamaan. Bisa-bisa dia tadi cuma jalani 1 tahun 2 bulan. Itu kan terlalu ringan Pak. Jangan Bang. Jadi menurut Bapak apakah undang-undang perlindungan anak, sistem peradilan anak ini harus dirubah, diperberat? Harus disesuaikan karena begini, kita kasih ruang yang cukup agar anak bisa melanjutkan kehidupannya. Lalu kemudian tumbuh kembangnya bisa dijamin. Bagaimana anak mau kembali lagi, mau menyiapkan masa depannya kalau belum apa-apa, misalnya putusan itu menghakimi, membunuh, lalu kemudian membunuh dengan misalnya mengedarkan identitas dan segala macam, dia sudah diponis. Tapi dia kan pelaku, sudah melakukan kejahatan. Sama dengan orang dewasa, karena dia pelaku ya dihukum berat sesuai perbuatannya. Wajar dong. Banyak aspek yang menyebabkan kenapa anak ini melakukan itu. Tentu. Di mana keadilan untuk korban? Dalam undang-undang SPPA itu dikenal bahwa ketika semua sepakat untuk memperbaiki anak-anak kita, maka sesungguhnya SPPA itu dibangun sebagai bentuk dari pola pengasuhan yang dikelola oleh regulasi. Jadi Bapak tidak setuju hukuman terhadap anak itu diperberat? Tidak setuju? Tidak, kalau seandainya itu akan menutup anak menyiapkan masa depannya dan kehidupannya tidak Pak Aris gimana? Tadi Bapak mengatakan undang-undang sistem peradilan anak harus dirubah, hukuman terhadap anak harus diperberat, jangan lagi dibatasi umur. Gimana pendapat Bapak? Saya kira Kementerian mengatakan enggak. Saya kira perlu redefinisi dan klasifikasi. Misalnya kalau dia di bawah 12 tahun, katakanlah demikian, melakukan tindak pidana, maka tetap diberikan sanksi, tapi sanksinya bukan pemidanaan. Misalnya, apa dong? Ya bisa sanksi sosial kan, bisa sanksi sosial. Kan itu kan yang terjadi sekarang, tapi nggak ada gunanya. Itulah yang mau kita revisi. Berapa tahun? 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 100 tahun Tapi lagi. kalau melakukan tindak pidana, ya tentu tidak bisa orang tuanya. Bagaimana? Itu akan memunculkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak. Usulan dari Komnas revisi terhadap definisi mana kenakalan, mana tindak pidana ringan, mana kejahatan. Dan klasifikasinya. Langsung aja to the point-nya. Anda juga ikut waktu sama saya kan? Di Jakarta Kebun Kota. Umur 12 tahun, memerkosa, itu udah jelas kejahatan berat. Sebaiknya gimana hukumannya? Menurut Anda idealnya? Itu yang saya katakan tadi bahwa harus ada 2 bentuk ya sanksi. Tadi sanksi sosial. Maka merupakan tindakan kan dikembalikan kepada orang tua atau kepada negara. Itu idealnya SPPA. Itu yang mau kita revisi. Nah, kita duduk bersama ya bagaimana pakar-pakar pendidikan, pakar ahli psikologi dan sebagainya itu yang kita butuhkan karena apa? Kejahatan yang dilakukan oleh anak ini sudah sangat luar biasa. Kasusnya AG hanya momentum terhadap peristiwa-peristiwa kejahatan yang lalu-lalu seperti apa yang dikatakan Bu Devi tadi bahwa ini adalah kejahatan global yang dilakukan oleh anak-anak. Gimana kalau cara berpikir begini? Sama seperti orang dewasa. Lu sudah melakukan pidana berat, ya udah kau busuk aja di penjara. Karena yang kau sudah perkosa, anak orang udah meninggal, ya kau pantas di penjara seumur hidup. Kenapa untuk orang dewasa itu dilakukan, untuk anak tidak boleh dilakukan? Nah, itu artinya hukuman itu tidak boleh karena balas dendam kan, gigi ganti gigi kan nggak begitu. Dalam definisi anak-anak ini. Kalau diperkosa diganti apa dong?
Itu tadi bahwa kita akan duduk bersama bagaimana Gimana duduk bersama anak orang udah diperkosa? Sebentar dulu, harus dijelaskan secara baik dulu ini mengapa urgensi terhadap revisi itu gitu loh. Kita duduk bersama. Karena apa? Kita harus mempertimbangkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak sudah sangat berat dan tidak bisa ditoleransi akal sehat manusia. Bagaimana hukumannya terhadap ini? Bagaimana sanksi sosialnya dan sebagainya? Oke, kita lihat dulu grafis berikut ini, ya. Kasus bullying yang dilakukan oleh 3 orang anak di bawah umur kepada teman sepermainan korban. Korban meninggal dunia. Korban depresi setelah dipaksa berbuat asusila terhadap seekor kucing dan direkam oleh teman-temannya. Para pelaku dikembalikan kepada orang tua. Sudah meninggal, disuruh berbuat asusila dengan kucing, anaknya begitu aja dikembalikan kepada orang tua. Ya, 1 September 2022 kasus pemerkosaan terhadap anak perempuan. Ini yang di Jakarta Koja, ya. Anak umur 12 tahun, 13 tahun memerkosa seorang anak perempuan. Dikembalikan lagi ke orang tuanya. Terus, seorang siswi TK diperkosa 3 anak SD berumur 8 tahun. Pelaku utama telah melakukan kejahatan serupa sebanyak 5 kali. Ketiga pelaku diputuskan melalui pembinaan di sebuah lembaga LPKS. Kembali lagi dibina. Ini bagaimana, Ibu Devi? Ya. Udah serius begini kok masih dibina? Ya, pertama, kalau orang dewasa sudah mampu membedakan mana yang baik yang benar. Oleh karenanya kenapa hukumannya harus seberat-beratnya sesuai dengan aturan hukum dimanapun itu. Nah, makanya ketika anak yang melakukan, harus orang tua yang mengambil tanggung jawab itu. Tidak adil dan tidak benar, Bang Hotman. Kalau anak yang memang dia nggak pahami antara, bahkan menarik, di Amerika Serikat ya sebagai contoh ada sebuah survei, itu mahasiswa universitas terbaik, salah satu yang terbaik di Amerika. Membedakan informasi dengan iklan saja nggak paham, boro-boro soal hal yang lebih dalam. Sehingga ini yang kemudian melatar belakangi kenapa orang tua yang harus dituntut untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut. Jadi apapun yang dituntut oleh keluarga korban dalam konteks penghukuman supaya tadi paling tidak mengurangi sedikit keperihan hati dan kesusahan tersebut, ya tentu saja orang tua yang harus ambil itu. Anda setuju nggak seperti zaman Hitler? Ini sampah-sampah masyarakat ini ngapain sih dipusingin? Yang sampah bukan anak. Cara pandang seperti ini akan terus melahirkan anak-anak yang jahat. Sekarang kasih contoh di Sragen, umur 17 tahun. Dia menganiaya, kemudian meninggal. Itu sampah atau bukan? Kalau dia sudah cukup secara hukum kita berapa? Saya nggak ngerti secara hukum. Ya dia harus dihukum. Ya dia harus dihukum. Tapi kalau dia di bawah itu, ada penghukuman yang lain yang tempatnya negara sudah menyediakan. Kalau Anda tidak percaya negara, ya kita ngapain bernegara. Kalau ada yang salah dari negara, ya kita perbaiki. Itu gunanya. Masalahnya yang buruk selalu tersiarkan, yang baik tidak pernah tersiarkan. Jadi seakan-akan negara ini selalu buruk. Saya juga nggak setuju dengan hal itu. Tolong hentikan. Abang, saya sebagai orang dewasa terus menyalahkan anak. Pak Indra gimana dong? Ya, kita harus menyadari yang kita bicarakan ini manusia. Manusia ini bukan barang. Jadi kita nggak bisa berpikirnya itu nyari shortcut. Kita nggak bisa berpikirnya nyari jalan pintas. Kapan 1000 tahun lagi, 100 tahun lagi akan ada perubahan? Nggak masalah, Pak. Nggak masalah, Bang. Karena kita bisa lihat negara-negara yang sukses. Finlandia, Belanda, penjara kosong, Bang. Kenapa? Tingkat pendidikannya tinggi. Kemampuan berpikirnya tinggi karena... Korupsi tidak ada. Korupsi tidak ada. Kemiskinan juga tidak ada. Kemiskinan juga tidak ada. Jadi solusinya semua di pendidikan. Masalahnya sekarang... kita tidak memiliki pemerintah yang punya komitmen terhadap pendidikan. Pendidikan itu ada 3, Bang. Rumah, sekolah, masyarakat. Bukan hanya sekolah. Sekarang kita punya hanya sistem persekolahan nasional. Bagaimana cara orang tua kita didik? Orang tuanya yang perlu dididik tadi. Jadi bukan disalahkan dulu. Orang tuanya pernah dididik nggak? Gimana cara mendidik anak? Jadi Anda tidak setuju hukuman terhadap anak diperberat? Anda tidak setuju undang-undang sistem peradilan pidana anak dirubah? Tidak, karena ambil contoh lah, kita pakai contoh tadi ya. Katakanlah anak-anak tadi kita hukum seumur hidup. Apakah berdampak? Saya berani jamin itu tidak akan berubah. Buktinya apa? Korupsi di negara kita, koruptornya sudah ditangkapin terus, tapi nggak hilang-hilang. Bahkan ada yang begitu keluar penjara disambut masyarakat. Ini kan aneh, ini kan sakit. Aku juga pusing jadi sakit. Kita istirahat dulu deh kalau gitu. Ketemu lagi di Hot Room. Kejahatan yang dilakukan oleh anak
bahkan sudah melebihi kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Solusinya gimana ya Bapak Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak? Gimana? Apa yang harus dilakukan segera? Bukan dampaknya yang harus kita bicarakan terus, tapi di pencegahnya, aspek pencegahnya harus kuat. Contoh misalnya begini Bang, begitu kita memperlakukan anak dengan kata-kata kasar, menghina dan segala macam, itu akan membekas Bang. Ya. Akan membekas, dan membekas itu akan menciptakan tadi karakter-karakter yang misalnya agresif, lalu kemudian pilihan-pilihan yang tidak tepat, dia akhirnya bingung untuk melanjutkan hidup. Dia Solusi mendesak apa menurut Bapak? Ya, jadi upaya pencegahannya khususnya di pemenuhan hak anaknya, baik pendidikan, lalu kemudian kesehatan, pengasuhan, lalu kemudian juga mewaspadai tentang dampak negatif dari. Jadi Bapak tidak setuju undang-undang sistem peradilan anak hukuman diperberat? Karena begini, undang-undang ini salah satunya. Ya. Salah satunya adalah bahwa kalau bisa dihindari hukuman pemenjaraan. Kalaupun itu dilakukan, harus dilakukan dengan singkat. Jadi artinya bahwa hukuman berat itu seharusnya tidak dilakukan. Apakah Bapak setuju di Indonesia ini, kalau option, kalau pilihan dikasih kepada aparat hukum, justru itulah sumber dari korupsi dan sogok-menyogok. Kalau misalnya dikasih pilihan oleh aparat, penjara atau kembalikan ke orang tua, bukankah itu sumber dari korupsi di negeri ini? Ya, ini jadi harus dibangun secara sistem. Makanya undang-undang ini judulnya adalah sistem. Sistem itu nggak bisa, misalnya penegakan hukumnya saja, tetapi sistem itu harus terkait dengan yang lain-lain. Ya, Bapak setuju undang-undang sekarang gagal untuk mengatasi? Bukan berarti ini langsung gagal, karena tadi diimplementasinya harus ada upaya-upaya untuk terus memperbaiki. Oke, Pak Ahmad Sofyan, apa yang harus segera dilakukan? Undang-undangnya perlu dirubah nggak? Kalau saya perspektif hukumnya, jadi Undang-Undang 11 2012 itu belum memasukkan tanggung jawab orang tua. Maunya apa tanggung jawab orang tua? Jadi untuk anak-anak yang di bawah 12 tahun, itu kan mereka melakukan kejahatan itu karena responsif, bukan karena kematangan untuk merencanakan sebuah kejahatan. Jadi apa? Sehingga perlu ada tanggung jawab orang tua. Karena gini, begitu anak yang di bawah 12 dikembalikan ke LPKS, kembalikan ke orang tua, kemudian melakukan kejahatan lagi, itu tidak ada efek bagi orang tua untuk mengubah perilaku anaknya. Kalau realistis, apa sanksi kepada orang tua? Tanggung jawab pidana ada, tanggung jawab denda ada, tanggung jawab rehabilitasi ada. Tergantung nanti penyusun undang-undang, apakah hanya pidana aja, denda aja. Jadi orang tua tanggung jawab renteng pidana, rehabilitasi, bukan renteng juga denda. ya, beda. Bukan tanggung renteng. Kalau tanggung renteng itu anak sama orang tua bertanggung jawab di bawah 12. Ya, ini pikarius. Pikarius itu orang tua yang bertanggung jawab. Beralih. Oke, jadi Anda mengatakan pidana orang tua, denda dan atau rehab. Pak Aris Merdeka, setuju nggak orang tua dipidana atas kelakuan anak? Kalau dipidana saya tidak setuju, karena apa? Tidak boleh tanggung renteng kalau batasan usia tadi. Ya. Tapi kalau masih di bawah 12 tahun, itu redefinisi kembali, dikembalikan kepada orang tua, diberikan sanksi sosial atau bagaimana, itu yang belum jelas. Kasih contoh konkret apa usulan Bapak? Bisa saja orang tua jadi dipekerjakan di dalam tempat rehabilitasi seperti itu. Misalnya seperti itu ya. Itu kan belum ada aturannya. Belum ada aturannya. Artinya ada redefinisi di situ. Menurut saya tingkat tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan klasifikasi. Jadi menurut Anda undang-undang sekarang ini gagal mengatasi kejahatan anak? Sebagian pasal-pasal berhubungan dengan anak itu gagal. Karena tindak kejahatannya itu tidak teratasi dengan baik. Sekali lagi saya mengatakan, momentum yang kita gunakan kasus AG itu dengan peristiwa-peristiwa kejahatan yang lalu yang sudah tadi ditunjukkan di PT tadi. Saya kira demikian. Terima kasih. Ibu Devi, tolong dulu kasih yang realistis. Apa usulan Ibu terhadap undang-undang ini yang 12 tahun dikembalikan ke orang tua, 14 tahun ke atas boleh dipenjara? Apa? Artinya gagal. Undang-undang ini bukan gagal, disempurnakan. Ya itu apa? Itu satu, bahwa orang tua harus dihukum. Jadi ketika bapaknya misalnya di penjara, tapi negara dalam hal ini harus tanggung jawab memastikan ekonomi keluarga itu tetap juga berlangsung. Jadi bentuknya ada demikian. Ketika orang tuanya diminta pertanggungjawaban, negara tanggung jawab. Menjamin. Yes, karena itu kan nggak masuk itu kata kan siapa nggak masuk akal? Ini bukan masalah akal. Idealisnya, izin Bang. Ini memang harus diperjuangkan. Itulah tugas kita bersama. Negara-negara yang tadi disebutkan yang oleh miskin beliau. aja, yang miskin aja tidak melakukan tindak pidana, tidak dijamin. Tahun untuk apalagi yang melakukan pidana. Bang,
Hanya itu yang bisa diingatkan, karena pelaku kejahatan bukan berarti hanya orang miskin. Anak-anak dari kalangan menengah atas juga banyak sekali. Jadi artinya bukan persoalan itu, tapi orang tua akan langsung ada, waduh berarti saya harus ngurusin anak nih mulai sekarang. Itu pesan penting yang perlu disampaikan pada orang tua lewat penyempurnaan undang-undang ini. Jadi apa kesalahan sekarang ini dari orang, apa kesalahan utama sehingga tindak pidana anak meningkat? Orang tua bisa balik badan. Orang tua tidak bertanggung jawab terhadap apapun yang dilakukan anak. Itu kesalahan terbesar. Itu kesalahannya? Yes. Teknologi yang bisa menonton teknologi, video porno. ya makanya negara juga nanti akan hadir dengan undang-undang lain. Untuk memastikan bahwa satu, orang tua juga harus dididik bahwa the best babysitter in the world bukan ini. Karena pikirannya adalah itu, bahwa semua tuh pendidikan anak sekarang di-outsource dengan ini. Biarkan anak menonton ini. Salahkah anak? Anak tidak mengerti bahwa dia tidak boleh memegang ini. Oleh karenanya negara tadi harus mendidik orang tua dan ada hukumannya atau bahkan aturan. Wifi misalnya di beberapa negara diatur. Sampai jam sekian nggak boleh tersambung agar anak-anak bisa istirahat, bisa lebih baik dan sebagainya. Pak Indra? Ya, tadi yang Bang Hotman bicarakan adalah bagaimana orang tua perlu dihukum atau enggak, anak diperberat atau enggak. Ini rakyat semua, Bang. Yang harus kita tuntut negara. Ini tanggung jawab negara. Tapi pertanyaannya apakah negara sudah berperan untuk mencerdaskan mereka? Itu tanggung jawab konstitusi tadi. Ingat loh, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bukan bangunlah kereta cepatnya, bangunlah ibu kotanya. Hah? Kok nyindir kemana-mana nih? Enggak, itu kita bicara fokus. Fokus kemana? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu yang harus kita kembalikan lagi, revisi undang-undang Sisdiknas kita yang harus seimbang antara rumah, sekolah, masyarakat, dan negara harus turun langsung. Bagaimana cara supaya anak terdidik dengan baik di rumah dan di masyarakat. Itu yang sama sekali kita nggak punya. Itu kan jangka panjang. Sekarang ini kan... Kalau kita nggak segera melakukan itu, 2045 itu kita nggak ketemu bonus demografi. Kita ketemunya bencana demografi. Itu problemnya. Itu yang nggak kita, karena kita masih berpikirnya shortcut. Jalan pintasnya apa? Ini kita hukum, kita ini. Buktinya korupsi tadi nggak beres-beres. No? Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Dan terima kasih kami ucapkan kepada semua narasumber yang hadir di sini. Sebagai kesimpulan atas substansi, ternyata masih panjang pembicaraan karena terjadi perbedaan pendapat, tapi ada beberapa hal yang disepakati, yaitu undang-undang sistem pemidanaan anak harus disempurnakan.